Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tema buat apa kuliah kalau ujungnya menjadi IRT ataupun ibu rumah tangga. Oke, bagaimana video lengkapnya? Silahkan simak terus channel Kadibawa Institute. Oke teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Kadibawa Institute bersama saya Joko Hidayat. Semoga teman-teman sehat selalu dan tetap semangat. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing ataupun discuss dengan teman-teman ya. Ini persoalan kuliah ya, masih seputar kuliah. Karena memang ini ada beberapa orang, khususnya generasi dulu berpikir bahwa buat apa sih kuliah kalau misalkan ujungnya, kalau perempuan ya, hanya jadi IRT, hanya jadi ibu rumah tangga, kok ujung-ujungnya juga paling ngasuh, ujung-ujungnya juga masak, dapur, sumur, dan kasur, katanya kan begitu. Nah, kita kupas pada kesempatan kali ini ya, saya sudah mencatat beberapa poin. Ini teman-teman nanti bisa menambahkan. Jadi teman-teman semuanya, ini ada catatan penting untuk kita semua bahwa pemimpin itu dilahirkan. Nah, kalau bicara kata dilahirkan, melahirkan, kira-kira siapa yang melahirkan dan dari mana dilahirkan kan gitu. Otomatis tentunya yang melahirkan itu dari rahim seorang ibu kan gitu. Makanya penting bagaimana seorang ibu mempunyai wawasan, mempunyai kepribadian, mempunyai karakter, dan pintar juga tentunya. Jadi bukan hanya untuk menjadi saingan suami, bukan hanya untuk bekerja, tapi bagaimana dia mampu melahirkan generasi-generasi bangsa, generasi-generasi umat, generasi-generasi intelektual muslim, intelektual muda yang bermanfaat untuk keberlangsungan peradaban manusia. Ini menjadi salah satu alasan kenapa kuliah itu penting bagi seorang perempuan. Jangan hanya berstigma bahwa kuliah itu ujungnya, kalau perempuan ujungnya ke kasur-kasur juga, ujungnya ke sumur-sumur juga, ujungnya ke dapur-dapur juga. Oh tidak. Ada hal yang lebih penting untuk bagaimana kita memikirkan generasi peradaban manusia selanjutnya, dan penentu adalah seorang perempuan. Terus yang kedua, poin yang sudah saya catat ya. Jadi kalau anak soleh, pinter, bukan hanya menjadi kebanggaan orang tua, tapi itu bisa menjadi kebanggaan bangsa, kebanggaan negara, kebanggaan agama. Nah, ternyata peran seorang ibu sangatlah penting tentunya teman-teman semuanya. Jadi wanita pintar, wanita cerdas, perempuan yang hebat itu akan melahirkan generasi yang menjadi kebanggaan bangsa, kebanggaan negara, kebanggaan lingkungan, bukan hanya menjadi kebanggaan orang tua. Betapa bahagianya seorang ibu, seorang keluarga yang mampu melahirkan anak seperti itu. Ya lagi-lagi peran seorang ibu lah yang penting untuk bagaimana memberikan edukasi, pengasahan mental, dan juga tuntunan terhadap seorang anak ya, bekerja sama dengan seorang suami kan begitu. Makanya ketika teman-teman perempuan yang ingin kuliah, janganlah berpikir bahwa teman-teman itu nanti ujungnya ke kasur juga, ujungnya ke sumur juga, ujungnya ke dapur juga kan gitu. Tapi kita harus berpikir bagaimana melahirkan generasi-generasi yang nanti bermanfaat, bermartabat, dan menjadi kebanggaan orang banyak, bukan hanya menjadi kebanggaan kita selaku orang tua saja ya. Dan selanjutnya teman-teman, generasi pemimpin yang hebat, generasi yang menjadi kebanggaan bangsa, kebanggaan negara, ini di poin nomor 3. Kenapa bisa terakhir seperti itu? Di poin 3 saya mencatat bahwa seorang ibu itu perannya bukan hanya menjadi pendamping suami, bukan hanya memasak, bukan hanya menyapu ya, tapi ada yang lebih substansial dan ini perlu dan penting untuk diperankan,
yaitu seorang ibu harus multiperan, ya. Kadang menjadi seorang ibu, di sisi lain dia juga harus menjadi teman bagi seorang anak, teman diskusi, teman cerita, teman belajar, ya, teman bermain. Nah teman-teman, kita bayangkan hari ini lah, situasi pandemi corona ini menuntut anak itu harus belajar di rumah, study in home, work in home, study at home, work at home, kan gitu. Nah kita bayangkan kalau misalkan seorang ibu, ya, orang tua itu ternyata tidak mempunyai wawasan, mohon maaf dalam tanda kutip, ya, karena tidak berkesempatan untuk belajar. Dan pada akhirnya ketika ada tugas-tugas sekolah, ketika seorang ibu itu harus bisa memberikan bimbingan karena pelajaran di sekolahnya itu terhenti, harus online. Terus bagaimana kalau misalkan seorang ibu, seorang bapak itu tidak mempunyai kapasitas, terus tidak tahu, kan gitu. Yang pada akhirnya kita mewariskan sesuatu yang memang tidak diharapkan oleh seorang anak. Ya makanya kita harus terus memperbaiki diri. Bagi teman-teman yang masih ada kesempatan untuk kuliah, silahkan kuliah. Bagi seorang perempuan, bagi seorang laki-laki, silahkan kuliah. Tidak usah berpikir nanti kita ujungnya menjadi apa, karena tidak mesti menjadi apa, tapi kita harus bisa melakukan apa untuk siapa dan bisa melahirkan apa, kan seperti itu. Kenapa saya membuat konten ini? Karena ini bentuk jawabannya daripada pertanyaan-pertanyaan yang selalu berkembang di masyarakat. Ada yang mampu kuliah tapi tidak didukung orang tua dengan berbagai alasan. Salah satu alasannya ini. Ya ini bagi saya perlu kita buka, perlu kita sharingkan, dan perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan pola pandang saya ini bisa memberikan pandangan dan juga bisa berkembang untuk teman-teman semuanya, ya. Terus yang keempat nih teman-teman, saya sudah mencatat poinnya juga, yaitu ibu adalah sekolah paling pertama. Ini yang sering disampaikan, al-ummu madrasatul ula, ya. Jadi ibu adalah pendidikan paling utama, sekolah paling utama adalah seorang ibu. Dan mau tidak mau masih beberapa orang berpikir bahwa pintarnya anak, hebatnya anak itu tergantung sekolah, diserahkan pada sekolah. Sementara kita itu dan kalkulasikan, kalau misalkan sekolah formal, misalkan dari pagi sampai sore, berarti sisa waktunya lebih banyak di rumah, lebih banyak di luar sekolah dong. Berarti harus ada peran kerjasama antara sekolah sebagai pendidik formal dan juga keluarga sebagai pendidik yang terus dan kontinu. Dan yang diwajibkan oleh Allah untuk mendidik itu adalah orang tua, bukan sekolah. Jadi jelas tentunya kewajiban orang tua itu untuk mendidik, memberikan pembelajaran, memberikan wawasan, ya, terus menuntun, ya, agar si anak itu mempunyai karakter dan kapasitas nanti menjadi generasi harapan bangsa, generasi harapan umat, generasi harapan agama, teman-teman semuanya. Terus poin yang terakhir, ya, ini yang selalu didengungkan, selalu disampaikan bahwa anak yang hebat terlahir dari ibu yang hebat. Makanya saya apresiasi betul pada para perempuan yang mau terus belajar, terus menempuh pendidikan tanpa berpikir harus menjadi apa, harus kerja apa, tapi dia memerankan diri untuk bagaimana melahirkan generasi yang manfaat, anak yang soleh yang bisa menjadi kebanggaan, bukan hanya menjadi kebanggaan orang tua saja, tapi harus bermanfaat bagi orang banyak dan harus menjadi kebanggaan untuk bangsa dan negara. Nah itu teman-teman, ini menjadi sedikit jawabannya atas masih berkembangnya pemikiran-pemikiran yang memang berpikir bahwa kuliah itu harus menjadi sesuatu, kuliah itu harus jadi A, B, C, dan tapi situasi kali ini ternyata menuntut kita selaku generasi zaman sekarang itu tidak terlalu kaku untuk berpikir ke arah sana, karena peluang strategis bisa diciptakan, peluang strategis
Asalkan kita mampu melihat dan memiliki peluang, kita bisa menciptakan sesuatu dan kita bisa memanfaatkan banyak hal dalam kesempatan kali ini. Di tengah majunya perkembangan zaman, di tengah majunya perkembangan teknologi, dan lagi-lagi dituntut peran seorang ibu untuk memantau, mengkontrol anak. Hari ini seorang ibu harus melek teknologi, karena kalau tidak melek teknologi, kalau belajar online repot juga kan. Siapa yang membimbing seorang anak? Homeschooling itu sebetulnya bukan hanya berlaku sekarang. Di rumah menjadi tempat pembelajaran bukan hanya berlaku sekarang. Dari dulu sampai sekarang itu harus berlaku sebetulnya. Makanya saya tandaskan kembali, kalau misalkan masih ada yang berpikir bahwa untuk perempuan tidak usah kuliah, buat apa, hanya menjadi ibu rumah tangga ujung-ujungnya, itu bagi saya kurang pas ya. Bukan menyatakan keliru, tapi kurang pas kalau misalkan menurut pendapat saya dan pemikiran saya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan sharing dan diskusi kali ini bisa memberikan manfaat, dan bagi teman-teman yang menambahkan silahkan komen di bawah. Dan teman-teman semuanya terus semangat berproses. Bagi teman-teman mahasiswa tetap semangat juga. Bagi yang baru lulus SMA, lanjutkanlah kuliah, lanjutkan belajar, karena belajar itu menjadi alat, menjadi strategi untuk bagaimana kita mampu bertahan hidup yang lebih layak ke depan. Bukan hanya lebih layak, tapi lebih bermartabat. Oke, salam hormat. Saya Joko Nurdayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.